Halo teman-teman investor, welcome to channel Catatan Investasi. Bersama dengan saya Widi ya di channel Catatan Investasi. Kali ini saya akan membahas yaitu saham UVCR ya yang beberapa setelah dia IPO naiknya cukup signifikan teman-teman. Saksikan video ini sampai selesai. Harapan saya bisa memberi insight buat teman-teman semua. Kita saksikan dulu setelah yang satu ini. Ini merupakan episode ke-41 teman-teman. Jadi saya akan bahas yaitu berdasar VCR ya, analisa dan prospek. Di video kali ini agak panjang pembahasannya teman-teman. Jadi teman-teman siapkan energi untuk bisa menyimak dengan dengan baik ya. Nah, ini pertama tentu saya ingin sampaikan dulu disclaimer, setiap investasi, setiap trading apapun bentuknya tentu ada resiko. Jadi teman-teman perlu untuk menyikapinya ya, menilai resikonya, bisa melihat resikonya. Kemudian apabila teman-teman beli atau tidak saham ini, itu merupakan tanggung jawab pribadi. Jadi ini murni edukasi, tujuan saya yaitu edukasi untuk pasar modal ya, dan bukan ajakan membeli atau menjual teman-teman. Nah, ini sekilas emiten teman-teman. Jadi namanya yaitu PT Trimegah Karya Pratama Tbk dengan kode UVCR, dan emiten ini listing pada tanggal 27 Juli ya, 27 Juli 2021, dan bidang usaha emiten ini yaitu perdagangan voucher digital dan jasa teknologi teman-teman. Jadi emiten ini termasuk sektor teknologi ya teman-teman. Dan kita tahu bahwa voucher seperti ini tentunya sangat laris ya, sangat dibutuhkan ya. Dan emiten ini berdiri tahun 2016. Jadi kurang lebih 5 tahun teman-teman ya. Cukup oke lah ya teman-teman dari sisi lama usaha. Nah, ini brand name-nya teman-teman yaitu Ultra Voucher ya. Ini brand name dari UVCR ya. Sesuai dengan nama perusahaannya dia pakai U ya. Dan mungkin saya sendiri pribadi juga belum pernah dengar brand ini ya. Jadi tahunya hanya ketika ini IPO saja teman-teman ya. Nah, kemudian komposisi karyawan yang perlu saya sampaikan di sini dari data prospektus ya. Jadi jumlah karyawan UVCR itu di tahun 2020 itu dari 2018, 18, 42 dan 39 orang ya. Jumlah sebanyak ini sebetulnya termasuk perusahaan kecil ya teman-teman ya. Ini jumlah segini adalah secara perusahaan itu kecil ya, nasional ini ya teman-teman ya. Dan kita lihat range usianya karyawannya juga masih relatif cukup muda ya teman-teman ya. Lalu berikutnya ini komposisi pemegang saham teman-teman di UVCR ya. Jadi kalau kita lihat di sini pengendalinya yaitu PT Trimegah Sumbermas, dia dengan kepemilikan yaitu 76,90% teman-teman, dan sisanya adalah beberapa para direksi ya yang juga memiliki saham dari emiten ini teman-teman ya. Lanjut. Nah, ini penting juga untuk kita ketahui ya ketika kita akan menilai perusahaan IPO. Itu perlu mengetahui tujuan penggunaan dana teman-teman. Dari sini kita akan bisa menilai apakah perusahaan ini layak kita beli atau tidak ya. Nah, kalau kita lihat ya tujuan penggunaan dana dari emiten ini yaitu untuk belanja modal teman-teman ya. Ini ada sekitar 36% digunakan untuk belanja modal. Kemudian yang untuk 30%, 34% itu akan digunakan untuk beban operasional teman-teman. Di mana beban operasional di sini termasuk penambahan sumber daya manusia ya. Jadi mereka akan rekrut karyawan, kemudian untuk software dan sebagainya. Lalu yang sisanya yaitu 30% akan digunakan untuk peningkatan modal kerja. Saya melihat di sini tujuan penggunaan dana ini sebetulnya positif teman-teman ya. Jadi kalau IPO tujuannya untuk ekspansi, untuk penambahan modal itu bagus. Tapi kalau penggunaan dananya yaitu untuk membayar kewajiban, nah itu biasanya kurang positif ya teman-teman ya. Saya menghindari perusahaan IPO yang tujuan penggunaan dananya yaitu adalah untuk
melunasi hutang ya. Jadi UVCR ini positif ya kalau kita lihat di sini. Kita lanjutkan. Nah, ini juga penting kita ketahui ya teman-teman, kalau kita investasi sebagai investor kita pasti tidak hanya cari capital gain tapi juga dividend gain ya teman-teman. Nah, dari prospektus kita baca itu mereka akan membagikan maksimal 20% dari laba bersih dan akan dimulai tahun buku 2021. Saya lihat di sini persentasenya kecil ya termasuk teman-teman ya. Umumnya sih 30-40% itu oke ya. Jadi ini UVCR ini dia memberikan kebijakan yaitu 20. Memang ini kita tidak bisa patok ya teman-teman, karena ini merupakan kebijakan daripada manajemen perseroan ya. Lalu, nah kita pelajari juga sekarang bisnis modelnya teman-teman ya. Jadi setelah saya pelajari dari prospektus, saya rangkum 4 ini ya teman-teman ya. Jadi kita perlu mengetahui bisnis model dari emiten yang akan kita mau berinvestasi. Yang pertama, model bisnisnya yaitu bisnis voucher digital itu membutuhkan dana yang besar teman-teman untuk investasi di inventory ya. Kalau saya lihat inventory dari emiten ini itu 25% itu dari total asetnya teman-teman. Ini termasuk besar teman-teman ya. Jadi kalau ada kompetitor lain yang ingin memasuki industri ini yaitu voucher digital, maka dia perlu dana yang besar untuk investasi di inventory, yaitu vouchernya itu sendiri teman-teman. Dan ini besar ya teman-teman, 25% ya. Lalu yang kedua, bisnis ini mengandalkan kontrak kerja. Jadi ketika kontrak kerjanya sedikit, itu tentu akan memengaruhi kinerja dari penjualan. Jadi untuk emiten jenis seperti ini itu perlu kontrak kerja yang sangat banyak teman-teman. Jadi ekspansi yang mereka lakukan harusnya menambah terus kontrak kerjanya. Dan ketika kontrak kerjanya habis, itu apakah diperpanjang atau tidak itu juga penting ya teman-teman. Lalu yang ketiga, mitra kerja mereka itu harus luas dan beragam ya. Dan UVCR saat ini memiliki 9 segmen ya total ya. Total kerjasama itu mencapai 9 segmen. Dan ini cukup banyak sebetulnya ya. Artinya merambah ke beberapa sektor lah ya teman-teman. Lalu yang keempat, yang penting kita ketahui bahwa bisnis model dari UVCR ini membutuhkan biaya marketing dan riset yang tinggi teman-teman. Dan ini akan nanti membantu untuk meningkatkan brand awareness ya. Karena kalau bisnis seperti ini tanpa dukungan promosi, maka kinerja penjualan pasti akan terganggu ya teman-teman. Jadi tidak hanya cukup kontrak saja, investasinya juga gede ya di inventorinya, tapi juga membutuhkan biaya promosi dan riset yang sangat tinggi ya teman-teman. Nah, sekilas itu bisnis model yang bisa kita pelajari. Lalu, nah ini menarik sekali kita lihat perjanjian pihak ketiga ya teman-teman ya. Mereka ada 6 ini yang tercantum di prospektus ya. Yang pertama, mereka juga kerjasama dengan Tokopedia ya. Kita tahu bahwa Tokopedia ini melakukan marketplace atau e-commerce yang paling dikenal ya, paling top ya di Indonesia. Dan perjanjian kerjasamanya berlaku hingga April 2022. Jadi masih tahun depan. Nah sisanya nomor 2 dan 6 ini semuanya sudah habis teman-teman ya. Perjanjian kerjasama sudah habis semua ya. Di mana mereka juga kerjasama dengan PT Aplikasi Karya Anak Bangsa ya, yang kita kenal dengan Gojek ya. Dan ini juga punya nama ya selain Tokopedia. Kemudian mereka juga bekerja sama dengan PT Sari Coffee Indonesia atau Starbucks ya. Dan ini juga sudah habis ya per 26 Agustus. Kemudian PT Trinusa Travelindo, PKS-nya berlaku hingga 29 Oktober ya, belum habis. Bulan ini akan habis sekitar akhir bulan. Kemudian PT Indomarko Prismatama, kalau nggak salah ini adalah grupnya Indo ya, Indomaret ya, Indo Group ya, di mana PKS-nya berlaku hingga 30 September, sudah selesai ya teman-teman. Lalu PT Metro Global, PKS-nya berlaku hingga 30 Mei, ini malah sudah berakhir cukup lama. Saya nggak tahu apakah ini diperpanjang atau tidak ya teman-teman, tapi dari sini kita lihat bahwa model bisnis seperti ini tentunya butuh mitra kerja yang cukup banyak, tidak hanya bisa mengandalkan dari 6 PT ini saja teman-teman ya. Nah berikutnya kita perlu mengetahui benefit produk UVCR itu apa teman-teman. Nah ini ada 6 poin ya yang kita bisa simak. Yang pertama, voucher ini bisa digunakan untuk hadiah ya. Voucher dapat digunakan sebagai hadiah. Nah saya sendiri belum pernah ya kalau kita ngasih gift atau present ke teman atau mungkin kerabat begitu,
masa hadiahnya voucher ya. Saya sendiri belum pernah. Biasanya yang umum adalah hadiah itu kado itu berupa barang. Tapi menurut VCR di sini bisa digunakan sebagai hadiah ya. Oke-oke aja sih teman-teman. Lalu yang kedua, promosi diskon ya. Ya ini juga oke sebetulnya. Voucher dapat digunakan sebagai alat untuk customer memperoleh diskon ya. Jika perusahaan mau membatasi jumlah transaksi yang menggunakan diskon, maka voucher adalah alat yang dapat membantunya. Dengan mencetak voucher dalam jumlah tertentu, maka transaksi yang didiskonkan akan terbatasi ya, itu betul ya. Jadi bisa untuk promosi diskon, kemudian juga bisa sebagai alat pemasaran ya, karena voucher adalah sesuatu yang murah dan gampang untuk didistribusi, maka dia dapat menjadi semacam advertising ya, yang dapat meningkatkan produk ya. Oke lah ini teman-teman. Lalu benefit keempat yaitu mempromosikan produk ya. Jadi biasanya kalau mitra kerja itu mereka menjual produk, maka bisa menarik customer dengan cara membeli sekian rupiah mendapat voucher ini gitu ya. Kira-kira begitu teman-teman. Lalu yang kelima bisa menjadi instrumen keuangan ya. Jadi toko atau merchant yang menampilkan voucher ini dapat menjual vouchernya untuk mengurangi beban arus kasnya. Artinya merchantnya yang kerjasama dengan Ultra Voucher ini akan dapat duit dari penjualan voucher, kira-kira begitu. Nah, keuntungan itu kan bisa sebetulnya bisa mengurangi beban arus kas ya teman-teman. Ya kira-kira begitu. Lalu sebagai alat redemption juga. Jadi misalnya untuk loyalty program ya, customer loyalty, biasanya supaya customer itu loyal atau repeat order, maka dia akan diberi voucher ini ya, kira-kira begitu teman-teman. Jadi ini 6 manfaat. Kalau kita lihat di sini sebetulnya voucher ini multi guna ya, benefitnya cukup banyak sebetulnya ya, tidak hanya berfungsi sebagai untuk pulsa untuk komunikasi ya. Nah ini mitra bisnis mereka yang tadi 9 lini tadi ya teman-teman. Jadi ada department store, e-commerce. Jadi ini nama-nama yang sudah tidak asing ya di telinga kita ya. Ada Transmart, Alfamart, Wakai, Grab ya, Gramedia. Kemudian e-commerce sendiri kita juga ada ini Modena dan seterusnya teman-teman. Ada Halodoc ya. Lalu mitra bisnis berikutnya yaitu food and beverage ya. Ada macam-macam di sini ya. Tentunya teman-teman juga nggak asing lagi kalau kita ke mall ya. Biasanya brand-brand ini sangat familiar ya di telinga kita ya. Lalu ada lifestyle mitra bisnisnya, ada Ciko, Kompas dan sebagainya teman-teman ya, cukup banyak. Ya ada fitness juga, Gold Gym. Lalu mitra bisnis berikutnya ada beauty and relaxation teman-teman. Jadi ini juga sama ya, cukup banyak juga yang bekerja sama. Kemudian entertainment, ada Ancol ya, Taman Impian, kemudian GoPlay, Cakap dan seterusnya teman-teman. Lalu mitra bisnis berikutnya yaitu ada investment dan voucher fisik ya. Dan ini ada mitra yang lain-lain teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini beragam sekali ya mitra bisnisnya. Nah ini pertumbuhan mitra bisnis dari UVCR ya. Kalau kita lihat datanya cukup menarik ya. Jadi ada 2 segmen yaitu merchant ya. Merchant yaitu toko-toko. Kemudian corporate yaitu biasanya bisnis ya, ini perusahaan ya. Dan kita lihat di sini pertumbuhannya luar biasa nih dari tahun ke tahun ya. Selama 5 tahun terakhir itu merchantnya tumbuh 126,79% ya. 126,79%, satu angka yang sangat tinggi ya teman-teman ya. Lalu untuk corporate tumbuhnya 90,73%. Kalau kita lihat di sini pertumbuhan mitra bisnisnya terbilang pesat ya teman-teman ya. Jadi sebetulnya dari sini kita lihat ada prospek ya. Sekalipun tadi perjanjian kerjasama memang harus banyak ya, kontrak kerjanya harus banyak ya. Tapi di sini kita lihat bahwa emiten ini sudah berupaya maksimal untuk meningkatkan mitra bisnisnya. Oke. Lalu, nah ini penting juga kita ketahui, kita mulai masuk ke sisi fundamental ya teman-teman ya. Yang pertama kita perlu lihat adalah yaitu sisi top line, kinerja top line teman-teman. Dan biasanya di prospektus hanya tercantum 3 periode atau 3 tahun ya teman-teman ya. Jadi tidak bisa panjang begitu. Kalau kita lihat di sini revenue-nya dari tahun ke tahun turun ya teman-teman ya. Ini turun dan ini masih 31 Maret ya, data 31 Maret. Ini harus dikalikan sekarang udah kuartal 2 ya. Ya kira-kira mungkin hampir sama atau naik sedikit ya dengan kinerja yang sekarang ya teman-teman. Dan ini juga terbilang cukup oke ya teman-teman ya. Sekalipun sempat turun tapi di tahun ini bisa meningkat. Kalau kita baca newsnya
VCR ini teman-teman ya, di konten ataupun di media lain, mereka ada lonjakan penjualan yang cukup tinggi ya. Ya itu berarti positif. Lalu ini kinerja bottom line teman-teman, laba bersih, dan kita lihat di sini pertumbuhan laba bersihnya juga cukup tinggi ya. Ini luar biasa, dari 2019 ke 2020 year on year itu tumbuh sebesar 441% teman-teman. Ini tinggi ya. Nah kalau kita lihat selama 3 periode di 31 Maret 2021 ini dalam jutaan ya. Jadi mereka tumbuh net income-nya sebesar 23% secara compound annual growth rate ya teman-teman ya. Nah ini dari data laba bersih maupun penjualan cukup positif ya teman-teman ya. Nah lanjut, sekarang kita lihat ya total aset ya selama 3 tahun ini dalam satuan jutaan atau miliar ya. Jadi ini 39 miliar. Kemudian di tahun 2020 naik menjadi 48 miliar sekian ya teman-teman ya. Dan ada penurunan sedikit di 31 Maret ya, yaitu 45 miliar sekian. Nah kalau kita lihat asetnya UVCR ini bertumbuh sebesar 5% ya. Sebetulnya oke lah ya untuk kelas emiten baru seperti ini ya. Tumbuh sebesar 5% dari sisi asetnya. Tadi kita lihat juga pertumbuhan penjualannya juga cukup signifikan, kemudian laba bersihnya juga cukup oke ya teman-teman ya. Nah lanjut, nah sekarang kita mulai ke rasio ya teman-teman ya. Jadi kita pakai analisa rasio ya, kalau kita investor pakai analisa rasio untuk menilai kesehatan atau kelayakan dari satu perusahaan ya teman-teman ya. Nah dua metrik yang saya pakai untuk rasio likuiditas yaitu current ratio dan cash ratio. Nah teman-teman perhatikan di sini ya. Jadi dari tahun ke tahun rasionya itu sebetulnya ada penurunan ya. Current rasionya 5 kali jadi 2,2 kali, kemudian 2,7 kali naik sedikit. Tapi masih dalam kondisi yang terjaga atau bagus teman-teman current rasionya, yaitu kemampuan membayar hutang jangka pendeknya ya. Lalu cash ratio itu adalah perbandingan kas setara kas dengan hutang lancar ya. Kalau kita lihat di sini juga kondisinya sebetulnya masih dalam kondisi kurang kuat ya secara cash ratio ya teman-teman. Artinya ini sebenarnya perusahaan perlu meningkatkan ya perputaran kasnya ya. Dan kita lihat di sini angkanya memang membaik ya, dari tahun ke tahun membaik, berbanding terbalik dengan current rasionya. Namun overall saya lihat di sini masih cukup oke ya. Nah ini berikutnya ya teman-teman, rasio profitabilitas, dua metrik yang saya ambil yang umum yaitu gross profit margin dan net profit margin ya. Kalau kita lihat di sini GPM dan NPM-nya tuh kecil banget teman-teman ya. Ini termasuk tipis ya kalau kita lihat ya. Kalau kita bandingkan dengan ya mungkin emiten sejenis mungkin tele ya yang pernah kena suspend ya teman-teman ya. Dan ini kecil sekali ya kalau kita lihat ya. Jadi menunjukkan bahwa industri ini itu nggak bisa menghasilkan margin yang besar dan tingkat persaingannya juga kelihatan tinggi ya teman-teman ya. Nah ini rasio yang juga penting ya teman-teman, yaitu solvability ratio atau rasio solvabilitas ya teman-teman. Saya lihat di sini debt equity-nya itu juga masih oke ya teman-teman ya, kecil tergolongnya ya. 37%, 62, kemudian 47 di 2021. Dan capitalization ratio ya masih di range 13 sampai 15%. Kita lihat di sini bahwa menurut saya rasio utang ini VCR ini dalam kondisi sangat baik teman-teman ya. Dalam kondisi sangat baik ya, karena ini kecil ya termasuknya. Lalu capitalization ratio adalah ini formulanya yaitu utang jangka panjang atau liabilitas jangka panjang dibagi liabilitas jangka panjang plus ekuitas ya. Dan ini juga kondisinya sangat baik ya, kecil ya termasuknya. Lanjut, nah ini efisiensi rasio teman-teman, yaitu kemampuan manajemen untuk mengelola efisiensi dari atau efektivitas dari asetnya ya teman-teman. Dua metrik yang umum dipakai yaitu total asset turnover dan inventory turnover. Total asset turnover itu seberapa sering asetnya itu berputar dalam satu siklus atau satu periode pembukuan atau akuntansi teman-teman. Dan inventory turnover adalah seberapa cepat inventory atau persediaan itu berputar dalam satu tahun. Jadi indikatornya yang sehat itu adalah semakin berputar cepat, semakin tinggi perputarannya, maka itu semakin bagus. Karena dengan perputaran inventory yang cepat, itu artinya akan berubah menjadi kas juga cepat. Dan kalau kasnya ada peningkatan, maka bisa mengakomodir operasional dari perusahaan.
Nah, kita lihat di sini total aset turnovernya dan inventory-nya mengalami pelemahan teman-teman. Dari 10,12 kali turun menjadi 6,9 kali, turun lagi 4,3. Lalu inventory juga sama, dari 45,8 turun 28,1 di 2020 dan kemudian di 2021 itu 16,1 kali. Ya. Jadi ini apa artinya? Jadi perusahaan berarti ini PR ya. Belum mampu untuk mengelola asetnya dengan baik. Jadi ini PR besar dari UVCR untuk bisa memperbaiki dari sisi efisiensi rasio ya teman-teman. Artinya seberapa efisien nih. Jadi kalau kita lihat di sini sebetulnya masih kurang efisien ya dalam pengelolaan aset. Lalu ini juga penting rasio berikutnya yaitu cash flow rasio atau rasio arus kas ya. Dan dua metrik yang saya ambil yang cukup penting yaitu free cash flow to sales ya atau arus kas bersih dengan perbandingan dengan penjualan ya. Lalu cash flow solvency adalah perbandingan arus kas bersih dengan hutangnya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, FCF to sales rasionya masih terjaga teman-teman ya. Jadi masih kondisi cukup baik ya, cukup bagus ya. Kemudian cash flow solvency juga nah ini kebalikan, cash flow solvency-nya dalam kondisi agak kurang bagus ya. Tapi ini sebetulnya nggak masalah karena tidak terlalu masalah karena hutangnya juga kecil teman-teman dari emiten ini ya. Lanjut. Nah, ini juga penting saya sampaikan di sini bahwa kondisi kesehatan UVCR itu bisa kita nilai dengan memakai Allman Z-score ya, rasio Allman Z-score. Jadi dari perhitungan saya ini kondisi perusahaan ini termasuk sehat teman-teman ya. Jadi berada di angka 13,13 di mana 13,13 ini termasuk ini ya, batas di atas 2,90. Perusahaan sehat adalah batasnya di atas 2,90 dan ini nilainya cukup tinggi. Nah, ini ada catatan teman-teman. Jadi di prospektus tidak diungkapkan mengenai EBIT tahun 2021 ya. Jadi ini juga sehingga saya pakai acuan 2 tahun terakhir saja teman-teman ya. Nah, ini penting juga manajemen piutang teman-teman ya. Jadi saya perhatikan di sini ya. Ini di catatan atas laporan keuangan biasanya teman-teman bisa lihat. Di sini kita lihat bahwa jumlah piutangnya itu yang belum jatuh tempo nih 2,3 miliar ya. Sekian, kemudian yang ada kurang dari 31 hari. Ini biasanya adalah kategori jatuh tempo piutang ya teman-teman ya. Biasanya dalam skala 30 hari ya. Jadi ini yang jatuh tempo di 31 sampai 60 hari sekitar 1,5 juta ya ini ya. Kemudian 61 sampai 90 atau sampai 3 bulan itu 167. Nah, biasanya perusahaan yang rusak adalah yang lebih dari 90 hari ini tidak ada teman-teman, alias nol ya. Dan jangan lupa bahwa yang 61 sampai 90 hari ini bisa berpindah ke ini ya, bisa berpindah ke sini. Tapi kalau kita lihat di sini sebetulnya overdue atau yang menunggak di atas 2 bulan itu sebesar 64% dari total ini piutangnya. Ini masih cukup bagus teman-teman karena 6% nggak terlalu besar lah, artinya masih terkendali ya. Jadi kalau kita lihat di sini manajemen piutang dari UVCR itu tergolong cukup baik atau bisa di manage dengan baik ya teman-teman ya. Nah, ini rencana ekspansi ya dari perusahaan dengan adanya dana IPO tadi, dia akan menggunakan dananya untuk pengembangan IT ya. Sekalipun sebetulnya ini sudah agak terlambat ya karena sebetulnya IT itu merupakan satu keharusan ya dari setiap perusahaan yang untuk bisa mengelola bisnisnya dengan baik, maka IT itu akan mempermudah semua transaksi dan mempermudah kontrol juga. Dan kalau kita lihat di sini mereka justru baru akan mengembangkan IT-nya. Saya nggak tahu apakah mereka sudah punya IT, mungkin sudah nggak up to date, ingin diperbaiki lagi atau memang belum diaplikasikan ya. Ya saya nggak ngerti ya. Tapi dari rencana ini kita lihat bahwa mereka akan menggunakan dananya untuk itu. Lalu mereka juga akan ekspansi usaha ke Singapura dan Malaysia. Ini positif ya teman-teman. Dan yang kedua, mereka ingin membangun brand image dengan biaya marketing dan promosi. Nah, sekali lagi brand tadi kan saya ngomong bahwa saya belum pernah mendengar tentang ultra voucher ya. Jadi itu kedengarannya masih asing ya. Makanya dengan adanya biaya yang mereka alokasikan dari dana IPO untuk marketing dan promosi, maka
brand image ultra voucher itu akan semakin dikenal ya oleh masyarakat ya, kira-kira begitu teman-teman. Nah, ini perlu saya garis bawahi tentang keunggulan UVCR ya. Dari sekian analisa dari prospektus ya, saya baca, saya pelajari, kemudian ini melakukan kesimpulan saya ya, catatan investasi, yaitu ada 6 keunggulan dari UVCR kalau teman-teman memang tertarik di industri ini. Yang pertama, belum ada pesaing sejenis yang bisnisnya sama persis teman-teman. Jadi mungkin yang mirip-mirip ada, tapi yang sama persis itu belum ada. Jadi ini merupakan keunggulan. Yang kedua, GRC-nya itu bagus ya, di mana perusahaan itu menerapkan manajemen risiko. Jadi GRC itu mirip GCG ya. Jadi GRC itu adalah satu konsep di mana perusahaan itu memiliki manajemen risiko untuk mengantisipasi resiko-resiko yang akan terjadi dalam setiap bisnis. Jadi setiap bisnis itu ada resikonya. Jadi perusahaan jika menerapkan manajemen risiko, maka dia akan melakukan serangkaian plan untuk mengantisipasi atau menanggulangi dari setiap ancaman maupun resiko bisnis ya teman-teman ya. Nah ini bagus menurut saya, karena jika ada manajemen risiko seperti ini, maka kedepannya perusahaan itu akan bisa berkembang ya, bisa mengantisipasi dari resiko-resiko kemungkinan terjadi adanya kompetisi, adanya problem di kemudian hari. Lalu yang ketiga yang positif atau keunggulan itu direksinya memiliki sahamnya teman-teman. Jadi kalau direksinya memiliki sahamnya, maka kita sebagai pemegang saham itu berpikir bahwa berarti perusahaan ini sebetulnya direksinya itu yakin dengan perkembangan perusahaan ini. Karena kalau direksi nggak punya sahamnya, berarti kan dalam kondisi yang tidak yakin ya teman-teman ya. Untuk apa dia menginvestasikan uangnya ke perusahaan kalau dia nggak yakin ya. Lalu yang 4, strategi ekspansi perusahaan jelas dan terarah ya. Mereka juga akan mengembangkan IT, kemudian akan ekspansi ke Singapura dan Malaysia tadi. Lalu yang kelima, tren digital dan industri 4.0 ya. Jadi ini sudah merupakan mau nggak mau industri yang harus diikuti ya. Jadi ini sudah merupakan satu tren di mana bisnis itu lebih ke digital ya, era digital ya. Jadi kalau bisnis nggak masuk ke era digital itu, maka tentu akan ketinggalan teman-teman. Lalu kita lihat tadi ya, yang poin ke-6 merupakan keunggulan dari UVCR ya. Jadi kita lihat tadi rasio utangnya rendah, kemudian likuiditasnya juga cukup bagus ya. Kemudian cash flow-nya juga cukup solid ya untuk bisa mengcover dari operasionalnya. Nah, tentu tidak akan fair kalau tidak memberikan sisi yang lain, yaitu kelemahan ya teman-teman. Biasanya kalau ada kelebihan, ada kelemahan yang perlu kita cermati. Ada 5 kelemahan UVCR yang saya lihat. Yang pertama yaitu profitabilitasnya rendah teman-teman ya, marginnya tipis ya. Ini satu problem teman-teman. Bagaimana untuk meningkatkannya? Tentunya ini tentu manajemen perusahaan yang mengerti ya teman-teman ya, bagaimana untuk bisa meningkatkan marginnya tadi. Karena dengan margin yang meningkat, labanya semakin besar, tentu efeknya nanti adalah ke dividen. Lalu yang kedua, size usaha termasuk medium enterprise atau perusahaan skala menengah ya. Kalau saya lihat klasifikasi usaha berdasarkan perizinan itu ditentukan oleh pemerintah bahwa modal yang di store itu 500 juta sampai 10 miliar ya teman-teman ya. Kalau kita lihat di sini UVCR masuk golongan yang medium ya. Lalu yang ketiga yang saya lihat yaitu labanya belum stabil. Kita tahu bahwa ini perusahaan baru 5 tahun ya sejak berdiri, dan melantai juga baru tahun ini ya. Jadi perlu pembuktian yang cukup panjang untuk bisa labanya stabil ya. Walaupun ada berita terakhir yaitu penjualan mereka melonjak teman-teman ya, penjualan melonjak. Apakah ini cuma temporary atau permanen kita belum tahu ya. Tapi yang jelas dari data yang ada kita lihat di sini labanya belum stabil. Lalu yang keempat ya, tingkat persaingan di industri sejenis itu cukup tinggi ya. Walaupun agak sulit dimasuki karena butuh modal yang sangat besar untuk investasi di inventory, tetapi untuk tingkat persaingannya tetap ada teman-teman. Jadi tetap ada kerentanan di sini saya lihat ya. Ya, namanya persaingan memang tidak bisa dihindari ya. Tapi tinggal bagaimana nanti cara manajemen untuk mengalokasikan dananya, untuk bagaimana strategi marketingnya juga bisa ditingkatkan, diperbaiki dan seterusnya, sehingga nama mereka lebih dikenal daripada pesaingnya. Lalu yang kelima, yang seperti saya jelaskan di muka tadi, brand image-nya belum kuat teman-teman. Nah ini merupakan kelemahan ya kalau saya lihat.
Jadi tadi ada kelebihannya ada 6, kemudian kelemahannya ada 5. Nah, ini kesimpulan ya dari video kali ini ya teman-teman ya. Jadi saya melihat bahwa bisnis UVCN ini memiliki prospek yang cerah. Namun perlu waktu cukup panjang teman-teman agar kinerjanya itu stabil, karena kestabilan kinerja ini penting ya buat kita ya, karena ketika kita mengkoleksi sahamnya atau mengakumulasi sahamnya, tentu investor itu tentu melihatnya adalah kinerja, dan kestabilan itu penting. Dan kalau saya lihat berinvestasi di UVCN ini memiliki tingkat resiko menengah, medium hingga tinggi ya, high ya teman-teman. Jadi ya dari saya sendiri rekomendasinya yaitu emiten ini lebih cocok untuk daily trading ya teman, atau swing ya teman-teman. Dan ini tentu akan lebih walaupun tetap resiko ada, tapi akan lebih menarik di trading ya teman-teman untuk emiten ini. Nah, ini harga IPO-nya 100 di closing price per tanggal hari ini ya, tanggal video ini dibuat 4 Oktober, harganya sudah meningkat menjadi Rp620. Satu peningkatan yang cukup signifikan ya teman-teman ya, menunjukkan bahwa banyak trader-trader atau investor saham yang istilahnya positif sekali menilai saham ini ya. Dan kita lihat pairnya sudah tinggi sekali di 786,68 kali, kemudian PVV-nya 40,9 kali. Gimana teman-teman? Tertarik dengan saham ini? Silakan dicermati lagi. Kalau belum paham, ulang lagi video ini supaya teman-teman paham. Jika masih ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Saya akan jawab pertanyaan teman-teman semua. Oke teman-teman, saya kira cukup sampai di sini video kali ini. Kita akan ketemu di video-video berikutnya. Salam cuan selalu, salam investasi, salam cuan selalu.